Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, kawan-kawan semuanya, kita mau ambil konten. Di sini ada the king of content, or the king of content creator, ya kan? Jadi kita akan membahas apa yang sudah tadi kita lakoni, yaitu pra-peradilan yang ketiga, yang materi pokoknya adalah mengenai ganti rugi. Dan tadi menghadirkan ahli dari pihak termohon, seorang dekan dari Universitas Kristen Indonesia Fakultas Hukum, ya. Saya pernah sama Pak Marwar Siaan, kalau tidak salah dia bilang universitaskah ini. Tapi just bercanda ya, karena itu omongan Pak Maru yang kebetulan, Pak Marwar yang kebetulan memang dari UKI ya waktu itu. Banyak Mas. Banyak kayak gitu tuh. Oke, tapi jangan diterus-teruskan ya. Jadi saya cabut kembali omongan saya itu ya. Main-main mengingat kata-kata Pak Maru ya. Dan kita akan membahas bagaimana evaluasi ahli kemarin, ahli tadi, dan kemudian bagaimana prospek putusan nanti yang akan dibacakan Kamis. Ada satu perdebatan yang sebenarnya agak hot juga antara pemohon dan termohon, kita sama Polda Metro, yaitu soal eksistensi putusan pra-peradilan sebelumnya. Yang memenangkan kita, nomor 99 yang memenangkan kita, bahwa penangkapan, kemudian penahanan dan sebelumnya penggeledahan itu dinyatakan tidak sah. Dan ketika kita kemudian menuntut ganti rugi, apakah kemudian eksistensi dari putusan itu sudah 100% tidak bisa diganggu gugat, sehingga sidang ini hanya menentukan besaran ganti rugi? Nah, itu versi pemohon sepertinya. Tapi versi termohon, tergantung dong, lihat-lihat dulu kira-kira begitu ya. Dia mau mengutak-atik putusan. Nah, karena itu untuk mencari kejelasan ya kita tanyakan dulu kepada ahli ya. Karena tadi dia nggak baca putusan. Jadi silakan Pak Didit Wijayanto Wijaya, yang ahli, langganan ahli yang sering diajukan oleh pihak pemohon. Silakan. Ya. Silakan Pak Didit. Ya, terima kasih Bang Refli, dan selamat sore juga untuk Mas Roy dan Bang Gafur. Jadi begini, kalau saya bilang waktu itu saya juga ditanya dan dicoba ditanyakan ulang pasal 173 ayat 1, bolak-balik si termohon itu, kuasanya bilang, ini maksudnya frasa ini apa? Saya bilang frasa itu penegasan. Pasal itu memberikan kita hak untuk mengajukan permintaan ganti rugi. Jadi bukan memeriksa ulang. Jangan dimasalahkan apakah itu dia punya kewenangan, terus kewenangan itu salah gunakan, atau seharusnya tidak perlu bagaimana ya. Nah, itu bukan urusan di sini. Nah, menurut putusan pengadilan yang merupakan 099 Pitpra itu ya, katanya sudah terbukti ada penangkapan yang tidak sah dan penahanan yang tidak sah, termasuk penggeledahan. Tapi penggeledahan kita tidak masuk dalam ranah ganti rugi. Nah, kalau yang seandainya ada yang berpendapat katanya, tunggu penetapan tersangkanya diangkat, dicabut. Enggak juga. Kalau itu rehabilitasi, lain lagi. Ya. Jadi makanya di sini hanya melulu mengenai permintaan ganti rugi. Nah, ganti rugi itu apa? Jadi sebenarnya putusan Prapit yang sebelumnya itu adalah pembuktian mengenai terjadinya perbuatan melawan hukum. Kalau kita identikkan kepada gugatan perdata PMH 1365 KUH Perdata. Jadi perbuatan melawan hukum itu kalau di gugatan perdata itu masih akan diajukan dan dibuktikan. Kalau ini enggak, sudah dibuktikan, sekarang tinggal minta ganti ruginya. Nah, berapa nilainya? Monggo, itu hakim yang punya kewenangan. Terus dimasalahin juga misalnya fee pengacara. Sekali lagi saya bilang, fee pengacara itu abu-abu. Abu-abu dalam arti aturan yang jelas itu belum ada, tapi yang ada di jurisprudensi dan sebagainya. Nah, pengacara itu merupakan komponen dari kerugian. Kalau pidana iya, kalau saya bilang. Kenapa? Itu keniscayaan.
harus menggunakan apalagi ancamannya kan harus 5 tahun ke atas tuh menggunakan, dan diberikan waktu itu saya bilang karena batu ujinya harusnya kan KUHP lama pasal 55, 56, 54, 55, 56 bahwa ada keharusan menggunakan jasa advokat. Ya, jadi kalau dari sisi saya melihat bahwa harusnya apalagi si hakim yang menyidangkan perkara ini harus adalah hakim yang memutus sebelumnya. Jadi ada yang namanya berlanjutan, kesinambungan, keberlanjutan. Jadi dan jangan sampai terjadi disparitas putusan berbeda, kacau ini nanti, ya kan? Jadi saling berpendapat. Tapi kalau sudah hakimnya yang itu, ya hakimnya harus konsisten, ya. Sudah berani memutus bahwa itu penangkapan atau penahanan yang tidak sah, harus berani juga memutus adanya ganti kerugian yang dimohonkan. Itu. Nah, dari saya sih itu, ya. Kayaknya saya dengar-dengar juga ahlinya yang tadi sebenarnya cukup mendukung ya, bahwa ada beberapa statement yang menguntungkan kita. Ya, dan masalahnya bukan di masalah apakah akan dibayar apa tidak, tapi berapa besar nilainya dan komponen apa aja yang masuk. Kan itu sekarang udah bergeser daripada hari-hari kemarin. Ya, mungkin dari saya itu ya. Oke, terima kasih. Ya, intinya kalau dari ahli pemohon mengatakan bahwa ya sudah, yang namanya putusan itu apa? Res judicata pro veritate habetur, ya. Jadi putusan itu harus dianggap benar sampai kemudian dia direview oleh institusi pengadilan yang lebih tinggi. Tapi dalam konteks pra peradilan itu dia sudah inkrah, ya, sudah putusan first, final and binding. Nah, karena itu tidak perlu lagi dipermasalahkan dan tidak mungkin juga hakim tunggal yang sama menantang putusannya sendiri, ya. Nggak berubah pikiran, kalaupun berubah pikiran terlalu dekat waktunya. Kemudian tinggal ditentukan besaran ganti ruginya. Apakah kemudian komponen-komponen ganti rugi yang kita sampaikan itu masuk akal atau tidak, termasuk juga misalnya lawyers fee gitu ya. Oke, silakan Abdul Ghafur untuk menyampaikan hal-hal yang barangkali belum disampaikan oleh Mas Didit, silakan. Ya, terima kasih Bang RH. Mas Roy, Pak Didit, izin. Jadi dalam 2 kali kita mengajukan pra peradilan, ini pra peradilan ketiga. Tapi dalam 2 kali kita mengajukan pra peradilan, seingat saya pada pra peradilan pertama dan pada pra peradilan ketiga justru ahli yang dihadirkan termohon itu justru banyak menguntungkan kita. Makanya pada pra peradilan pertama kita dimenangkan, ya kan? Karena ahlinya juga pada akhirnya terjebak juga gitu. Karena ahli itu kan yang didengarkan adalah pendapat ahlinya. Meskipun dia diajukan oleh termohon, tetap dia tidak boleh memberikan pendapat soal-soal di luar analisa yuridis, di luar ketentuan hukum yang berlaku, dan di luar doktrin-doktrin hukum gitu. Itu ahli itu terikat di situ gitu. Jadi meskipun diajukan oleh Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah termohon, tetapi ketika kita men-challenge penalaran hukumnya dia, akhirnya dia harus kembali kepada penalaran hukum yang benar, ya, gitu ya, Bang RH ya. Nah, di sidang tadi justru banyak sekali hal-hal yang kemudian mengkonfirmasi permohonan kita ya, seperti yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Didit. Misalnya Pak Didit, ketentuan pasal 173 itu ahli mengatakan bahwa salah tangkap, salah tahan bisa dimohonkan ganti rugi. Hanya tadi dia menggunakan 3 standar kriteria. Yang pertama adalah salah tangkap, salah tahan. Yang kedua adalah salah penerapan hukum, dan kemudian yang ketiga adalah seingat saya salah orang, salah penerapan hukum, dan satu lagi saya lupa ya. Oke. Nah, dari yang melanggar undang-undang. Ya, mohon maaf, melanggar undang-undang, salah penerapan hukum. Nah, dari yang 3 kriteria yang diajukan tadi, ternyata salah penerapan hukum itu misalnya adalah ketika dilakukan penangkapan dan penahanan kemudian dinyatakan tidak sah, ya. Dan berdasarkan putusan pra peradilan yang pertama, penangkapan penahanan itu kan sudah dinyatakan tidak sah, sehingga dengan pendapat itu sebenarnya pra peradilan punya kewenangan untuk kemudian mengabulkan permohonan ganti rugi kita gitu ya, permohonan ganti kerugian kita. Itu hal pertama yang kita apresiasi dari ahli. Kemudian hal yang kedua adalah ketika ahli menyebut bahwa dalam perhitungan ganti kerugian bukan hanya komponen material tetapi juga komponen immaterial. Nah,
kita sebenarnya istilahnya apa ya, membawa alam berpikirnya ahli tadi sampai kemudian dia keluar pernyataan imaterialnya, karena ketika dia mengutip putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 tahun 2020 terkait dengan komponen kerugian di dalam pasal 1365 itu juga harus masuk adalah komponen ganti kerugian nilai advokat. Saya tanya, ini yang saudara ahli sampaikan ini kan ranahnya adalah ranah hukum perdata. Ya, betul. Berarti dalam ranah hukum pidana boleh juga dong kita menggunakan komponen penilaian dalam ranah hukum perdata. Oh, boleh. Apakah termasuk juga adalah imaterial? Boleh, itu dihitungkan gitu. Jadi disitulah poinnya masuk gitu loh. Disitulah poinnya masuk bahwa kerugian imaterial dalam hukum pidana itu bisa juga dimintakan karena berangkat dari praktek atau ketentuan hukum acara perdata dalam ketentuan pasal 316 5 BW. Nah, luar biasa ahli tadi. Kemudian yang ketiga, ahli tadi juga berpendapat bahwa putusan pra peradilan yang pertama itu ternyata yang mengabulkan permohonan kita ternyata tidak pernah dia baca. Ya, itu lucunya di situ ya. Dan tadi kita challenge, kalau begitu berarti saudara ahli berpendapat berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan asumsi. Nah, dia di situ tidak bisa menjawab, tapi kemudian tadi Mas Roy saya tegaskan bahwa pendapat Anda sudah dicatat ya oleh panitera ya. Artinya sudah menjadi fakta persidangan. Mudah-mudahan itu yang kemudian menjadi pertimbangan. Dan terakhir Pak Didit izin, mudah-mudahan pendapat Pak Didit itu sebetulnya sangat berkorelasi dengan pendapat ahli tadi. Hanya tadi memang pendapat ahli tadi seperti terjebak, berusaha untuk menguntungkan pihak termohon, tetapi nyatanya adalah dia juga tidak bisa juga, karena seorang ahli itu kan harus jujur terhadap keilmuannya gitu ya. Tidak bisa dia merekayasa undang-undang gitu. Pasalnya tertulis begitu, putusan pengadilan tertulis begitu, itulah yang kemudian harus mengikat pendapat ahlinya. Dan saya yakin mudah-mudahan kalau hakim pra peradilan Pak siapa Mas Roy? Pak Ketut ya? Pak I Ketut itu punya hati nurani, kemudian juga objektif, imparsial, saya yakin permohonan akan dikabulkan, karena memang itu kan juga yang dipertimbangkan pada saat putusan pra peradilan pertama, makanya kita ajukan pra peradilan ketiga. Jadi ini sesuatu yang kontinu ya, tidak ada discontinue di situ ya. Mudah-mudahan saya yakin lah, cuman tinggal nilainya aja gitu ya, tinggal nilainya aja. Itu Bang RH.